Pria itu hanya sedang bermain-main ketika menyuruh pacarnya berlutut. Dia hanya ingin merasakan sensasi aneh dari api dan es yang bertabrakan. Tapi tiba-tiba mulut pacarnya terbelah lebar sampai ke telinga. Jeritan mengerikan gadis itu menusuk telinga melalui headset, sampai ke pria yang masih asyik mendorong tower musuh. Namun, alih-alih panik, dia justru dengan tenang menghancurkan kristal musuh. Lalu, mengandalkan ingatannya, dia membukakan pintu yang sedang digebruk-gebruk tetangga cantiknya. Dia bilang boleh masuk dan bersembunyi, asalkan perempuan itu menutup mata dulu. Perempuan itu menurut, seolah menyatakan selama bisa masuk, pria itu boleh berbuat apa saja. Rasanya lebih seperti perjanjian gelap ketimbang permohonan. Detik berikutnya, pria itu mengayunkan pisau dapur dan memenggal kepalanya tanpa ragu. Muncul notifikasi sistem. Potensi zombie berhasil dieliminasi. Poin didapat. Nama pria itu Lin Fen, desainer interior biasa yang tinggal sendiri. 1 jam lalu, dia dengan baik hati menolong tetangga yang sedang putus asa, tapi tiba-tiba tetangga itu bermutasi dan menggigitnya sampai mati. Di saat kematiannya, entah bagaimana dia terhubung dengan sistem bertahan hidup kiamat zombie. Koneksi itu memutar balik waktu, mengembalikannya 1 jam sebelum kematiannya. Lin Fen langsung membelanjakan poin yang baru didapat untuk menambah kekuatan, dan dalam hitungan detik dia merasakan tenaga menggebu-gebu di sekujur tubuhnya. Sementara itu, tubuh tanpa kepala tetangga cantik itu telah menarik zombie lain ke tempat kejadian. Ketika Lin Fen membuka pintu, makhluk itu akhirnya menyadari keberadaannya. Kepala yang terpelintir berputar, mata busuk terkunci padanya. Beberapa detik kemudian, makhluk itu mengeluarkan raungan serak dan menerjang daging segar itu. Lin Fen mengayun lagi. 1 tebasan bersih, kepala zombie itu menggelinding. Sistem muncul lagi. Zombie terbunuh. Poin bertambah. Menatap mayat tetangganya yang masih setengah utuh, Lin Fen sadar lebih banyak zombie akan berdatangan. Yang perlu dia lakukan hanyalah bersembunyi di balik pintu dan menyergap mereka. 1 jam kemudian, lorong apartemen sudah menumpuk mayat. Poinnya melonjak drastis. Setelah itu dia mencari mayat tetangganya, tapi sudah lenyap. Jangan bilang sudah dimakan. Masalah ini, menjijikkan. Sebentar lagi mulai membusuk. Lorong ini milik bersama. Lebih baik aku bersihkan kekacauan ini. Dia mengambil tali dan mengikat semua mayat jadi satu. Baru saja akan menyeretnya ke tempat sampah. Lampu plafon mulai berkedip-kedip disertai bunyi dengung keras. Lalu di sudut muncul bayangan. Seorang pria berkursi roda perlahan berguling mendekat. Itu pecandu tua yang pernah tersengat listrik saat mencuri kabel. Dia selamat tapi kehilangan kedua kakinya. Melihat Lin Fen masih hidup, pria itu mengeluarkan raungan liar dan menerjang daging segar. Lin Fen dengan tenang mengayunkan pisau lagi. Sekali tebas, kepala putus. Paman Jiang, bukannya tinggal di lantai 2? Kok bisa naik ke lantai 7? Jauh-jauh datang pinjamkan kursi roda. Pas sekali. Aku lagi bingung mau angkut mayat-mayat ini ke bawah. Baik sekali Paman Jiang. Tenang saja, nanti kalau selesai aku kembalikan. Habis itu, Lin Fen membuang semua mayat ke tempat sampah di bawah. Lin Fen masih tak percaya. Dunia benar-benar sudah kiamat. Untuk bertahan hidup, dia harus mengumpulkan perbekalan. Tapi tiba-tiba dia bertanya-tanya, yang ini masuk sampah biasa atau daur ulang ya? Tinggal sendiri memang menyebalkan. Tak ada orang diajak ngomong. Tak ada yang menjawab pertanyaan bodohnya. Saat itu, anak pecandu dari rumah Paman Zhou di lantai 2 melambai padanya. Si botak itu dulu pernah membuli Lin Fen. Pernah mencuri sepedanya sampai polisi turun tangan. Memang sepedanya dikembalikan keesokan harinya. Tapi tetap saja dia memukuli Lin Fen. Lin Fen menatapnya dingin. Mau apa? Si botak terpaku. Idiot ini berani bicara keras-keras. Tak takut narik zombie? Lalu dia menyeringai. Idiot gampang dimanfaatkan. Lagian aku lagi lapar. Bisa disuruh kerja. Dia menulis di kertas, cari makanan dan air. Antar ke pintuku. Lin Fen menggeleng. Kenapa aku harus? Aku nggak mau. Bibir si botak gemetar marah. Bajingan kecil, gumamnya dalam hati. Lalu menulis lagi, lakukan apa yang kuperintahkan, aku izinkan tinggal bareng aku. Nanti aku ajak ke markas rahasia. Lin Fen tetap tenang, masih tak mau pergi. Ekspresi pria itu semakin gelap, amarah memuncak. Baiklah, kalau mau mati, akan kubantu. Lo yang minta, teriaknya sambil melempar beberapa plat besi ke arah pintu Lin Fen. Plat-plat itu membentur lantai, berbunyi nyaring. Kelentang, kelentang, kelentang. Beberapa saat kemudian lorong dipenuhi geraman,
beberapa zombie menyerbu ke arah Lin Fen. Dari lantai 2, si botak tertawa tergila-gila. Kurang ajar sekarang ya? Sikap sombongnya mana? Kaki aja nggak bisa gerak lagi. Detik berikutnya, Lin Fen mengayunkan pisau dapur, menebas 2 kepala zombie sekaligus dalam satu gerakan bersih. Sistem langsung berbunyi. 2 kill. 2 poin didapat. Tawa si botak langsung terhenti. Sial, orang ini benar-benar kuat. Dia menggeram. Baiklah, punya skill ya? Terus kenapa? Masih ada 1 zombie lagi. Terlalu lambat bereaksi sekarang ya? Siapa yang berani melawan aku pantas mati. Lin Fen mengangkat zombie terakhir ke pundaknya. Bukan karena tak mampu membunuhnya, melainkan karena dia memilih untuk tidak. Lalu, dengan ayunan tenang, dia melemparnya ke atas. Paket khusus buat si botak. Pria itu secara refleks menangkap, lalu terpana pada kebodohannya sendiri. Kenapa aku nangkap sih? Saat jeritan menggema di seluruh gedung, Lin Fen melambai santai. Ada pertanyaan, tanyakan saja padanya. Setidaknya kamu nggak sendirian seperti aku. Tak lama kemudian Lin Fen tiba di supermarket terdekat. Begitu masuk, dia langsung menumpas beberapa zombie yang mengintai dengan mudah. Setelah mengumpulkan perbekalan, karena kebiasaan dia berjalan ke kasir dan berhadapan dengan kasir yang sudah jadi zombie. Ini cukup buat beberapa lama. Aku bahkan beli benih-benih. Begitu nemu tempat aman buat nanam, aku bisa hidup dari bertani. Tapi pisau ini sepertinya sudah mau habis. Saat dia memikirkan senjata baru, tiba-tiba bus melaju kencang dari arah jalan. Suara mesin yang menggelegar langsung menarik gerombolan zombie besar dalam hitungan detik. Lampu depan yang menyilaukan memicu kembali kenangan kelam masa kecilnya. Saat Lin Fen masih kecil, ibunya meninggal karena kecelakaan. Ayahnya, yang sudah tak sabar ingin bersama selingkuhannya, berencana meninggalkannya. Tapi tangisan Lin Fen membuat wanita yang dipanggil Tante itu kesal. Merebut kemudi dari ayah Lin Fen sambil berteriak akan menghentikan bus untuk memberi pelajaran. Bus itu akhirnya menabrak truk dari arah berlawanan. Lin Fen masih terjebak dalam kenangan kelam itu ketika suara kasar sopir bus menyentaknya kembali. Hei bocah, mau nebeng? Sayang sekali aku nggak mau ngajak lo. Tetap di sini aja biar zombinya sobek perut lo. Anak berkacamata di dekatnya protes pelan. Kita nggak boleh ninggalin dia. Zombie yang kita tarik bisa membunuh dia. Guru bilang kita harus tolong-menolong. Belum selesai bicara, sopir sudah menyayat lehernya dan meludah. Guru lu brengsek. Ini kiamat. Aku mau ngapain terserah aku. Anak-anak pintar macam lo yang cuma jadi anjing peliharaan guru. Sekarang tanpa guru lo cuma mangsa. Dia menyeringai. Dari dulu aku benci anak pintar. Lo cuma anjing guru. Tanpa guru jadi tameng. Lo nggak ada apa-apanya. Karena lo penuh kasih sayang. Aku baik hati. Aku turunin lo biar nemenin dia di bawah. Dia mendorong anak itu keluar bus lalu kabur. Meski sudah pergi, dia masih melirik kaca spion dengan gelisah. Idiot itu bawa pisau dapur. Jangan-jangan dia benar-benar mau lawan gerombolan sendirian. Saat akhirnya Lin Fen tersadar dari lamunannya, dia bergumam pelan. Aku nggak akan mati. Aku dan ibu sudah janji. Aku akan jadi laki-laki pemberani, baik, dan cerdas seperti yang selalu ibu percayai. Lalu dia melempar pisau dapurnya langsung ke ban bus, didukung oleh status kekuatan yang sangat tinggi. Pisau itu menembus dalam-dalam ke karet ban. Bus kehilangan keseimbangan, menabrak tiang lampu jalan, dan terguling. Sopir yang sombong itu sekarang menjerit seperti anjing yang sekarat. Maaf, aku salah. Tolong aku. Lin Fen meliriknya dingin. Lo nggak minta maaf karena perbuatan lo. Lo cuma takut karena akhirnya tahu lo akan mati. Dia tersenyum tipis. Baiklah, teman-teman lo sudah datang. Aku tinggalin lo buat ngobrol sama mereka. Pria itu membeku. Maksud lo apa? Aku nggak punya teman. Tunggu, balik. Selamatkan aku. Lalu anak yang lehernya di sebelah tadi muncul di depan bus bersama gerombolan zombie yang mengejar bus itu, merobek-robeknya tanpa ampun. Saat ini status kekuatan Lin Fen sudah mencapai angka mencengangkan 35 poin. Ketika melewati kompleks apartemen di dekatnya, suara perempuan memanggil dari atas, seorang ibu yatim piatu bersama anaknya. Hei anak muda, gimana caranya kamu bisa lewat semua zombie di persimpangan itu? Ah lupain. Yang penting sekarang Lin Fen sebenarnya tak berniat berhenti. Tapi saat melihat gadis kecil yang kelaparan di samping ibu itu, dia tak tega mengabaikan mereka. Dia naik ke pintu dan mendapati perempuan itu sudah berlutut. Sobat, aku tahu ini permintaan berat, tapi tolong beri kami sedikit makanan. Kami sudah nggak punya apa-apa lagi. Suamiku sudah meninggal.
Aku nggak punya cara lain. Aku nggak minta banyak. Cukup buat anakku. Lin Fen menyerahkan 2 labu dan 1 labu siam. Ini, ambil. Perempuan itu terkejut. Apa uang masih ada artinya sekarang? Tapi dia tetap menerima. Lalu mata Lin Fen tertumbuk pada senjata replika yang tergantung di dinding. Perempuan itu mengambil pedang itu. Suamiku suka main game. Dia beli ini cuma buat pajangan. Kalau kamu mau, ambil saja. Di luar berbahaya. Kamu butuh alat buat bertahan. Lin Fen bilang sungkan mengambilnya. Tapi tangannya tak mau lepas. Ambil saja, desak perempuan itu. Aku dan anakku nggak butuh. Kamu lebih butuh. Lin Fen melambai sopan. Tenang, aku nggak ambil gratis. Kalau butuh apa-apa panggil aku saja. Anak kecil itu menganggapnya aneh, tapi ibunya berbisik, mungkin kita yang sudah rusak. Lin Fen memandang senjata pajangan itu dengan penuh semangat. Aku pernah lihat Frostorn ini di internet. Dari dulu aku pengen punya. Pasti enak buat tebas zombie. Saat itu, tiba-tiba seorang perempuan jatuh dari atas dan menghantam tanah di depan kakinya. Tubuhnya penuh memar. Bekas biru dan ungu kontras dengan kulit yang masih utuh. Di balkon lantai 5, seorang pria gendut memperhatikan dengan kesal, wajahnya penuh goresan. Sayang sekali. Kapan lagi nemu barang bagus kayak gini di tanah? Lin Fen bisa tahu perempuan itu mengalami penyiksaan berat. Rasa putus asa, amarah, dan tak berdaya di matanya sama seperti tatapan ibunya saat meninggalkan ayahnya dulu. Dia memutuskan membalas dendam untuk perempuan itu dan menghadap pria gendut itu. Kenapa kamu lakukan ini? Pria itu terpaku. Dia tak menyangka masih ada orang di jalan. Lalu meludah. Lo siapa? Bukan penghuni sini kan? Gedung ini wilayahku. Perempuan-perempuan di dalamnya aku mau apain terserah aku. Urusan lo apa? Lin Fen tahu dia harus bertindak. Lagi pula, ibu dan anak yang memberinya Frostorn juga tinggal di gedung ini. Dia mengangkat mayat itu, menghitung lantai, dan memastikan pria gendut itu di lantai 5. Si gendut mengira Lin Fen datang untuk mengambil mayat buat main-main. Apa? Mau ambil mayat buat have fun? Sayang mayat nggak bisa meronta. Lebih enak boneka tiup. Dia menyeringai, dagu terangkat. Cepat pergi sebelum aku marah. Kalau nggak aku kasih tahu rasa sakit yang sebenarnya. Sambil mengumpat, dia kembali ambruk ke sofa dan membuka bir. Mungkin nanti aku cari mainan baru di gedung ini. Di kiamat, aku boleh ngapain saja. Enak banget jadi raja. Lalu, tok tok tok. Ada yang mengetuk pintu. Si gendut meloncat berdiri, mengambil tongkat kayu, dan mengintip dari lubang intip. Siapa yang berani ketok? Jangan-jangan zombie. Sial. Kalau lorong penuh zombie, gimana aku cari mainan baru? Tapi yang dilihatnya dari lubang intip membuatnya membeku. Perempuan yang baru saja disiksanya sampai mati. Bahkan monster sepertinya gemetar ketakutan. Di luar, Lin Fen berdiri memegang mayat itu, mengetuk dengan tenang. Buka pintunya. Aku tahu kamu di dalam. Mendengar suara Lin Fen, si gendut menghela napas lega dan berteriak. Oh, lo si idiot. Hilang sana, gila. Mau mati ya? Senyum jahat muncul di wajahnya. Ha, tinggal teriak keras sedikit. Zombie bakal merobek bajingan itu. Aku jenius. Detik berikutnya, pintu besi pengaman itu meledak masuk dengan dentuman keras. Si gendut terpental ke lantai, terpana. Matanya membelalak. Gimana dia bisa menendang pintu besi sampai ambruk? Lin Fen melirik sekeliling dan melihat alat-alat penyiksaan berserakan. Si gendut bangkit sambil tetap mengumpat. Apa-apaan lo? Monster? Bawa mayat ke rumah orang. Cari mati ya. Lin Fen berkata tenang. Tentu saja aku bawa dia. Dia berhak lihat kamu menerima hukuman. Beberapa menit kemudian, si gendut sudah terikat, mulut disumpal, siap diantar ke kantor polisi. Si gendut menggeram, meronta. Lo gila. Lepas aku. Pernah nonton film zombie? Baca novel kiamat? Kalau pernah, lo pasti tahu cara bertahan, cara hidup. Enak banget bukan bisa ngapain saja sesuka hati? Lin Fen menamparnya keras sampai terbang masuk ke pintu kantor polisi. Terpana dan kesakitan, pria itu bergumam. Siapa yang gak bisa bedain mana nyata sekarang? Lo pikir bahwa aku kesini ada artinya? Ini kiamat. Semua orang sudah pergi. Gak ada yang bisa menghukum aku lagi. Lin Fen tersenyum dingin. Lo salah. Masih ada. Mata pria itu melirik ke kanan. Tubuhnya menegang saat merasakan napas busuk di lehernya. Sekelompok polisi zombie mengelilinginya. Suara Lin Fen pelan tapi tenang. Lihat, meski sudah jadi zombie,
Mereka tetap menegakkan keadilan, menghukum yang bersalah. Keesokan harinya, truk lapis baja berhenti di depan perpustakaan kota. 3 penyintas turun. Mereka mencari buku-buku kedokteran. Mereka mengamati sekeliling, tak ada zombie terlihat. Wah, mungkin kita beruntung, kata salah satunya. Tapi pemimpin mereka, perempuan bermata tajam, mengangkat tangan. Tunggu, jangan buru-buru masuk. Dia mengetuk tiang besi dengan pisau. Klentang, klentang, menguji udara. 2 temannya tegang, siap kabur kalau gerombolan muncul. Ketika tak ada apa-apa, dia mengangguk. Baik, masuk. Cek bagian kedokteran dulu. Tiba-tiba Lin Fen muncul dari belakang rak dan menyapa mereka sambil tersenyum. Salah satu pria menjerit dan ambruk kaget. Sialan. Zombie. Bisa ngomong. Lin Fen mengangkat tangan panik. Bukan, tenang. Aku manusia. Aku hidup. Perempuan itu mengerutkan kening. Terus kamu ngapain di sini? Lin Fen mengangkat buku di tangannya. Panduan pertumbuhan dan budidaya sayuran. Lalu tersenyum lebar. Ya baca dong. Emang di perpustakaan ngapain lagi? Salah satu pria bergumam. Masuk akal juga. Bos, tadi pertanyaan lo bodoh banget. Pemimpinnya mendesis. Diam. Lalu berbicara sopan pada Lin Fen. Kami nggak bermaksud mengganggu. Maaf kalau mengganggu. Lin Fen menjawab. Nggak apa-apa. Tapi pelan-pelannya. Ini perpustakaan. Ketiganya saling pandang. Curiga ini jebakan. Yang satu bergumam. Pedang yang dia bawa itu, aku pernah lihat di game. Bawa pedang itu biasanya masuk akal. Tapi sekarang orang ini mungkin gila. Pemimpinnya juga tak mau ambil risiko. Entah jebakan atau orang tak stabil. Jangan diprovokasi. Diam-diam ambil buku lalu kabur. Nalurinya bilang pria ini bukan orang sembarangan. Tak ada bukti konkret. Cuma insting. Untuk menghindari masalah, ketiganya diam-diam mempercepat mengambil buku. Saat hendak pergi, Lin Fen yang tadi asyik baca memanggil. Sudah mau pulang. Ketiganya tegang. Takut dia mulai cari masalah. Pemimpinnya berusaha tetap sopan. Ada yang bisa dibantu. Lin Fen bilang, kalau bawa buku sebanyak itu harus daftar dulu. Itu bukan milik pribadi. Pinjaman harus dicatat. Ketiganya membeku. Yang satu meludah. Lo serius? Lo tahu nggak apa yang lagi terjadi di luar? Daftar. Dari rumah sakit jiwa mana lo kabur? Pemimpinnya merasa logikanya aneh, tapi tetap bertanya lembut. Boleh tanya? Kamu tahu nggak apa yang lagi terjadi di luar sekarang? Lin Fen menjawab tenang. Tahu dong, ini kiamat. Ada zombie yang gigit orang. Selain itu nggak banyak yang berubah. Wajah pemimpinnya mengeras. Benar-benar gila atau pura-pura? Salah satu pria sudah yakin bakal ada masalah. Bro, lo tahu nggak apa yang ada di luar? Jangan ngelunjak. Pokoknya kita urus diri sendiri aja. Lin Fen menenangkan. Santai. Aku nggak bermaksud jahat. Cuma ngingetin. Di luar berbahaya, jadi jangan cari masalah. Ngomong-ngomong, aku Lin Fen. Tinggal di Sun Sine Kompleks Gedung 2 Unit 704. Kalau ada masalah, cari aku. Aku kuat. Ratusan zombie bukan lawan aku. Ketiganya terdiam. Oke, confirmed. Gila. Kabur. Pemimpinnya buru-buru mengucap terima kasih pada Lin Fen, lalu lari keluar perpustakaan bersama 2 anak buahnya. Sebelum Lin Fen sempat bereaksi, mereka sudah lenyap secepat itu. Nama kalian aja aku belum tahu. Dia mengangkat bahu. Ya sudahlah, pagi adalah waktu terbaik buat belajar. Kalau mau bertahan hidup sendiri, lebih baik aku kuasai bercocok tanam. Sementara itu, jauh di bawah fasilitas gurun, para ilmuwan berpakaian hazmat sedang bekerja keras. Aktivitas sel zombie aneh meningkat sedikit setiap hari. Jadi maksud kalian mereka sedang berevolusi? Kurang lebih. Lupakan itu. Yang ingin ku tahu, bisakah kita buat antibodi? Tidak. Virus ini benar-benar berbeda dari apapun yang pernah kita kenal. Bahkan jauh dari strain yang sudah dikenal. Kalian pernah dengar tentang gen zombie? Maksudnya orang-orang ini mati lalu hidup kembali dalam bentuk lain? Kembali ke kota, Lin Fen menutup buku pertanian dan kembali ke kompleks apartemennya. Dia menemukan sebidang tanah kosong yang sempurna untuk bercocok tanam, tapi itu milik umum. Menanam di sana bisa menarik zombie atau tetangga yang marah. Maka dia berteriak, "Aku Lin Fen, penghuni Sun Sine Kompleks Gedung 2 Unit 704. Mulai sekarang aku akan menanam sayur di sini." Ada yang keberatan. Seperti dugaan, teriakannya langsung menarik semua zombie di sekitar.
Bahkan yang di dalam gedung menghancurkan jendela dan melompat turun. Dalam hitungan detik, tanah kosong itu dipenuhi mayat hidup. Lin Fen menghunus Frostorm dan menebas mereka. Tubuh-tubuh itu terbelah seperti tahu. Poin sistemnya melonjak. Beberapa menit kemudian, tanah penuh mayat, dan Lin Fen tak perlu lagi khawatir ada zombie yang menyelinap ke kebunnya. Untuk memastikan, Lin Fen berteriak lagi ke seluruh kompleks. Hei, masih ada yang keberatan? Ketika tak ada zombie lagi yang muncul, tiba-tiba rasa lapar menyerang. Dia memutuskan cari makan sekalian menengok ibu dan anak itu. Dia menemukan kura-kura tempurung lunak di pasar terdekat. Sambil mengantar perbekalan untuk mereka berdua, dia ikut makan malam bareng. Perempuan itu berbicara pelan. Aku tahu nggak ada bantuan tanpa alasan. Kamu sudah terlalu banyak menolong kami. Aku nggak mau membuatmu nggak nyaman, tapi suamiku sudah tiada. Kalau suatu saat aku kenapa-kenapa, anakku. Lin Fen menangkap maksudnya, meletakkan sumpit, dan bertanya tenang, aku harus ngapain? Perempuan itu terpaku, tak menyangka dia langsung setuju. Wajahnya memerah, lalu berbisik, aku ingin ikut denganmu bersama anakku. Lin Fen berkedip, sama sekali nggak nangkap maksudnya. Oh, maksudnya pindah ke kompleks aku? Bisa kok, nanti aku tanya kantor properti buat kalian. Perempuan itu memandangnya bingung total. Kita ngomong bahasa yang sama nggak sih? Sementara itu, di puncak menara apartemen mewah seberang kota, ponsel pria paruh baya berdering. Wajahnya berbinar. Setiap dering seperti harapan penyelamatan. Halo, Pak Chun, kata suara tenang. Saya menghubungi soal properti yang Bapak listing di 11 Info Realty. Boleh saya sewa? Chun Gang terpaku, lalu membanting telepon. Bercanda ya? Telepon iseng? Lihat keluar. Dunia sudah kiamat. Kiamat datang begitu cepat. Hanya keamanan ketat kompleks yang masih menjaga mereka hidup. Berhari-hari mereka memandang langit mengharap helikopter. Tapi tak pernah datang apa-apa. Saat Chun Gang sudah putus asa, ponsel berdering lagi. Dia langsung membentak sebelum lawan bicara buka suara. Lo gila ya? Lin Fen terdengar benar-benar bingung. Kenapa marah-marah? Aku cuma mau sewa tempat Bapak. Chun Gang memutus lagi, geram. Lin Fen menghela napas. Wah, orang ini temperamental banget. Ya sudah, aku telepon lagi. Chun Gang menggeram, urat leher menonjol. Bajingan. Lo mau apa sebenarnya? Lin Fen tetap tenang. Pak Chun, saya cuma mau menyewa apartemen Bapak. Nggak perlu marah-marah segitu. Kesabaran Chun Gang akhirnya putus. Baik. Lo mau? Ambil. Aku di atap Fengji International Tower 3. Datang sendiri kalau berani sewa. Ayo, kalau punya nyali, datang sini cari aku. Setelah berhasil mendapatkan kontrakan, Lin Fen buru-buru pamit pada ibu dan anak itu. Tunggu di sini ya. Aku pergi tanda tangan kontrak buat kalian sekarang. Perempuan itu berusaha menahan, tapi dia sudah menutup pintu dan pergi. Di tempat lain, seorang pemuda merapat ke Chun Gang. Bos, ada apa? Bisiknya. Chun Gang mengangkat bahu. Gak ada, cuma orang gila. Pemuda itu menarik Chun Gang ke samping. Lupain dia. Ikut aku. Ada urusan beneran mau dibahas. Dia merendahkan suara. Bos, aku sudah hitung. Persediaan kita paling bertahan 2 minggu lagi. Chun Gang mengerutkan kening. Jadi, maksud lo apa? Pemuda itu mendesis. Kita total ada 15 orang. 4 lansia itu cuma beban mati. Kita harus singkirkan mereka. Chun Gang ragu. Melakukannya terang-terangan mungkin gak enak dilihat yang lain. Mereka kan selama ini masih mau berbagi makanan. Si pemuda menyeringai. Serahkan padaku. Begitu lansia-lansia itu selesai, kita buang juga laki-laki yang kebanyakan. Dan perempuan yang jelek juga dibuang. Chun Gang mengangguk. Yang cantik-cantik dipertahankan. Setidaknya ada hiburan, siapa tahu kiamat ini kapan berakhirnya. Setelah kontrak sewa disetujui, Lin Fen mengayuh sepeda menuju Fengji International. Di jalan dia dengan santai membersihkan beberapa zombie di pinggir jalan. Para penyintas mengintip dari jendela dan ganggang. Ada yang melambai minta tolong. Ada yang mencibir. Menurut mereka orang ini nggak bakal tahan lama. Pasti akhirnya akan disobek-sobek juga. Setelah jarak yang cukup jauh, Lin Fen menoleh ke belakang dan gerombolan yang mengikutinya sudah lenyap. Dia berhenti di gerbang kompleks dan memandangi sekeliling. Tempat ini jauh lebih mewah daripada lingkungan lamanya. Di atap, sekelompok orang sedang berkerumun, merencanakan sesuatu yang tak manusiawi. Rebut persediaan lansia, lalu lempar mereka dari gedung.
Para pemuda berbisik satu sama lain. Tapi para lansia bukan buta. Wong Jonghwa adalah tentara pensiunan yang sudah makan garam di banyak pertempuran. Dia menenangkan istri dokter militer pensiunan di sampingnya. Goan, kita sudah tua. Persediaan terbatas. Mungkin anak-anak muda menganggap kita beban. Tapi masa depan milik generasi muda. Negara dan masyarakat butuh mereka untuk membangun kembali. Di dekat situ, Zhou Aoan, insinyur militer pensiunan, terkekeh pelan. Wong, kamu benar-benar sudah ikhlas ya? Wong bertanya apakah dia juga merasa begitu. Zhao mengangguk. Kita sudah habiskan hidup untuk memberi. Gak banyak yang bisa kita tunjukkan lagi. Gak bisa sepenuhnya menyalahkan mereka. Bertahan hidup adalah yang utama. Istri Wong, Liong Yin, memutar bola mata. Kita sudah menderita puluhan tahun. Sedikit penderitaan lagi nggak akan mengubah apa-apa. Sementara itu, Chun Gang dan Xia Bing sudah mengumpulkan sebagian besar pemuda. Mereka sekarang mendekati keempat lansia itu. Xia Bing punya rencana yang lebih gelap. Bunuh lansia dulu, lalu laki-laki yang berlebih, dan terakhir Chun Gang sendiri. Maka semua persediaan dan perempuan akan jadi miliknya. Tapi Wong Jonghwa melangkah maju dan berbicara pada kerumunan. Kami tahu apa yang kalian pikirkan. Tenang saja, kami nggak akan ambil persediaan kalian, dan kalian nggak perlu melempar kami dari gedung. Ada perbuatan yang meninggalkan noda. Nanti akan menghantui kalian. Kami orang tua akan pulang dan menunggu apapun yang akan datang. Tapi para pemuda tetap nggak mau mengalah. Nggak bisa. Nggak boleh dibiarkan tinggal. Bagaimana kalau mereka turun dan buka pintu keamanan? Lebih baik panggil gerombolan zombie. Harus dilempar dari atap. Saat kerumunan ragu-ragu, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu atap. Suara dari luar memanggil. Pak Chun, ada di sana? Saya yang tadi telepon. Boleh saya sewa apartemennya? Chun Gang berteriak seperti melihat hantu. Ini kiamat. Masih ada yang nyewa? Kamu siapa sebenarnya? Belum selesai bicara, pintu besi setebal 3 cm itu terbuka dengan dentuman keras. Kekuatan Lin Fen sudah mencapai 40 poin. Dia tanpa sengaja memakai tenaga berlebih dan merobohkan pintu itu. Xia Bing merapat dan berbisik pada Chun Gang. Bilang saja sudah disewa. Suruh dia turun. Lalu kita dorong keempat lansia itu. Buat gaduh. Zombie bakal datang. Dia pasti lari dan kita lebih aman. Chun Gang terkekeh. Bisa juga. Anak ini pintar sekaligus kejam. Dia melambai mengusir. Sudah. Tempatnya jadi milik kamu. Sekarang pergi. Lin Fen gak menyangka semudah itu. Dia mengeluarkan setumpuk uang tunai dari saku. Chun Gang berkedip. Orang ini bodoh ya? Chun Gang membentak. Sudah. Tinggal sesukamu. Sekarang pergi dari sini. Saat Lin Fen melambai pamit, dia melihat beberapa lansia sedang bersiap meninggalkan atap. Permen, panggilnya. Bapak Zhao kan? Zhao berkedip kaget. Kamu kenal saya, nak? Lin Fen mengangguk antusias dan menjabat tangannya. Saya pernah lihat Bapak di TV. Waktu negara-negara asing memblokir teknologi senjata kita, Bapak yang pimpin tim yang berhasil menembusnya. Bapak pahlawan nasional. Zhao terkekeh. Itu sudah lama sekali. Jangan memuji berlebihan. Lin Fen menoleh ke yang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu mau meninggalkan atap? Di luar berbahaya. Zhao menggeleng pelan. Enggak, kami tetap di sini. Persediaan terbatas. Biar anak-anak muda yang pakai. Kami sudah hidup cukup lama. Nggak perlu sia-siakan yang tersisa. Wajah Lin Fen menggelap. Di benaknya muncul bayangan lansia-lansia dibuang, diperlakukan buruk, dibiarkan mati. Bahkan Chun Gang bergidik melihat sorot matanya. Orang ini berbahaya. Lin Fen menghela napas pelan. Ikut saya saja. Tempat saya aman. Saya bisa melindungi. Para lansia menolak halus. Terima kasih, nak. Tapi nggak usah. Kamu sudah cukup baik hanya dengan peduli. Lin Fen tetap memaksa. Saya kuat. Beneran. Ikut saya. Nanti saya bantu sewa tempat di kompleks saya. Para lansia saling pandang canggung. Zhao menutupi kegugupannya dengan tawa. Anak muda ini benar-benar satu-satunya di dunia. Lin Fen memegang tangan Zhao. Jangan ragu. Percaya sama saya. Ikut saya. Chun Gang hendak mencegah para lansia, tapi Xia Bing menahannya. Xia berbisik, Bos, biarkan saja. Begitu mereka turun, kita aduk-aduk zombie. Dia dan orang tua itu akan disobek bersama. Para lansia ini dulu rela mati demi negara. Kini di usia senja,
Mereka justru diusir dari zona aman oleh generasi muda. Para pemuda merebut persediaan lansia dan terus melempar pot bunga, serta membuat gaduh di bawah. Rencana mereka, menarik zombie-zombie terdekat dan membiarkan lansia-lansia itu dimakan. Generasi tua sama sekali nggak menyangka akan mendapat kekejaman sedingin ini dari junior mereka. Prajurit yang dulu melindungi rekan di medan perang tak pernah membayangkan akan dikhianati seperti ini. Hanya Zhao Yuan, insinyur militer pensiunan, yang merasa ada yang aneh. Dia mengerutkan kening. Kalian perhatikan nggak? Kenapa mayat zombie di bawah begitu banyak? Apa sudah ada yang menemukan cara membunuh mereka? Wong mengabaikannya. Mana mungkin ada yang dikembangkan secepat itu? Habis bicara, semua orang menoleh ke arah Lin Fen. Lin Fen jadi risih. Saya nggak punya pilihan. Saya harus bunuh mereka supaya bisa naik ke atap dengan aman. Tapi para lansia bukan menatap mayat-mayat itu. Mereka terpana karena dia sendirian sudah membantai zombie sebanyak itu. Sementara itu, di atap, para penyintas sudah melempar semua pot bunga yang ada. Tapi satu zombie pun nggak muncul. Chun Gang mengerutkan kening, menyikut orang di sampingnya. Biar aku lihat apa yang terjadi. Sekali lirik ke bawah, keringat dingin membasahi punggungnya. Apa-apaan ini? Kenapa mayat zombie berserakan di mana-mana? Lalu tiba-tiba terdengar jeritan. Orang yang menyandar di pinggir atap didorong Xia Bing hingga jatuh. Para penyintas lain membeku, terpana melihat apa yang baru saja terjadi. Tapi Xia Bing dengan tenang merapikan dasinya dan berkata, "Ngapain melongo? Kalau suara nggak bisa narik mereka, kita pakai darah saja." Bau darah menyebar lebih jauh. Chun Gang meledak tertawa, menepuk-nepuk tangan. "Cerdas," teriaknya, sementara yang lain langsung ikut tertawa dengan seringai jahat. Pria itu menghantam tanah keras. Tubuhnya pecah, darah menyembur kemana-mana, melukis jalanan merah. Zombie-zombie yang lebih jauh mencium bau darah segar dan berlarian ke tempat itu seperti binatang liar. Di atap, Chun Gang tertawa keras. "Keren, Xia. Sekarang kita lihat bagaimana para bodoh itu lari. Aku sudah nggak sabar dengar jeritan mereka." Istri Zhao, yang dulu guru, panik. "Kita harus apa?" Lin Fen tiba-tiba bertanya. "Ada mobil." Wong Sha berkedip. "Mobil? Ada, diparkir di garasi." "Kenapa?" Lin Fen tersenyum sambil melirik ke belakang. "Bagus. Sepeda aku nggak cukup buat angkut orang sebanyak ini. Bawa mobil ke lokasi yang tadi kusebut," tambahnya. "Aku ada urusan sebentar." Lalu dia berlari ke arah gerbang. Wong dan Zhou berteriak mengejarnya. "Kamu masih muda. Kabur saja dulu. Kami yang tahan mereka. Kalau ada yang harus mati, biar kami orang tua ini." Istri-istri mereka menarik mereka kembali. "Sudah, jangan sok pahlawan. Anak itu bukan orang biasa. Bantuan terbaik yang bisa kita beri adalah jangan menghalangi jalannya." Sementara itu, Lin Fen sudah sampai di gerbang kompleks. Dia bergumam, "Kan sudah kubilang, zombie yang gak pernah olahraga staminanya jelek. Aku sudah nunggu lama banget kalian nyusul." Di atap, Chun Gang mengerutkan kening. "Aneh, gerombolan kok belum masuk juga. Kenapa dia malah ke sana?" Xia Bing menyeringai. "Pasti ketakutan." "Bodoh. Apalagi?" Beberapa saat kemudian Chun Gang tertawa lagi. "Sial, kamu benar. Idiot itu benar-benar buka gerbang." "Hah? Tunggu, kok dia lari lagi?" Xiao mengangkat bahu. "Wajah, bodoh pun gak bisa lawan insting." Chun Gang mengangguk. "Kamu pinter ya, Xia." Tapi tiba-tiba seringai Xiao membeku. "Tunggu, Chun. Ada yang salah. Dia lari ke arah kita." Keduanya langsung pucat. Dia lagi ngajak zombie ke sini." Mereka berteriak. Di bawah, mayat hidup mengalir seperti gelombang hitam, mengikuti Lin Fen langsung masuk ke menara hunian. Beberapa saat kemudian Lin Fen muncul lagi di atap. Kerumunan berteriak. "Kamu ngapain?" Lin Fen berlindung di balik panel pintu. "Tetap tenang. Bukannya kalian semua pengen zombie datang? Cuma bantu sedikit." "Sama-sama." Detik berikutnya puluhan zombie membanjiri atap, mata mereka terkunci pada mangsa segar. Wajah Chun Gang kehilangan warna. "Bajingan. Bajingan banget," jeritnya. Setelah keempat lansia pindah ke komunitas Lin Fen, semua cepat akrab. Mereka sering makan sederhana bersama Lin Fen dan pasangan ibu anak Lai Mei, mengembalikan kehangatan ke blok apartemen yang tadinya sepi. Suatu sore, Fei menyadari Lin Fen sedang menatapnya. Dia menyentuh pipinya gugup, mengira ada sesuatu di wajahnya. Setelah diam lama, akhirnya Lin Fen bertanya, "Tas sekolahmu mana?"
Fei berkedip bingung. Tas sekolah? Tas sekolah apa? Lin Fen menunjuk Nenek Yang. Sekalipun kiamat, kamu tetap anak kecil. Sekarang gak banyak yang bisa kamu lakukan. Jadi belajar. Nenek Leang dulu guru. Dia bisa bantu kamu. Nanti tas sama buku-bukunya aku ambilkan. Fei manyun. Tapi dunia sudah kiamat. Harus belajar beneran? Lai Mei mikir sebentar lalu mengangguk. Sayang, dengerin Om. Belajar adalah satu-satunya hal yang masih bisa kamu lakukan. Lin Fen berdiri sambil nyengir. Kalian makan dulu ya. Aku buang sampah sekalian ambil tas Fei. Fei menghela napas dramatis. Om, salahku apa sampai begini? Dan begitulah, kompleks Sun Sine yang dulu sunyi kembali hangat. Kini bertambah 6 penyintas baru. Malam itu, 2 zombie terhuyung-huyung mendekati bengkel mobil 2 lantai di ujung jalan. Detik berikutnya, 2 anak panah menembus tengkorak mereka, langsung ambruk. Pemanahnya mantan pemanah hobi, kini jadi scavenger, membersihkan jalanan satu mayat demi satu mayat. Tapi zombie-zombie di dalam bengkel terlalu berisiko diatasi. Terlalu berisik bisa menarik gerombolan. Dia nggak sendirian. 1 perempuan dan 2 laki-laki bekerja bersamanya. Makanan mereka hanya cukup seminggu, tapi setidaknya air keran masih mengalir. Pasti masih ada orang yang menjaga pembangkit air. Tiba-tiba ledakan keras menggema di luar, membuat wajah pemanah itu pucat. Api menyembur dari gedung terdekat, langsung menarik semua zombie di area itu ke sana. Perempuan berambut pendek berlari ke jendela. Marah. Siapa sih yang bikin gaduh? Di luar, seorang perempuan berlari sambil menjerit ketakutan. Gerombolan semakin mendekat. Lalu, bam! Tangan raksasa menghantamnya hingga jadi genangan darah. Zombie mutan setinggi hampir 4 meter berdiri di sana. Tubuhnya diselimuti kabut hitam, mengerikan dan kuat. Bibir perempuan berambut pendek gemetar. Zombie mutan. Mereka bisa berevolusi. Saat itu juga terdengar suara roda tempat sampah bergesekan dengan aspal dari gang terdekat. Dia membeku, mengira zombie raksasa lain datang. Tapi yang muncul justru Lin Fen, dengan tenang mendorong tempat sampah, menabrak gerombolan dan mutan itu seolah tak ada apa-apa. Kekuatannya sudah mencapai batas. Stamina dan kecepatannya sudah di luar batas manusia. Saat melintas di gang, dia bahkan gak melirik raksasa yang sudah roboh itu. Perempuan berambut pendek yang bersembunyi di lantai 2 bengkel mengenali Lin Fen dan berbisik. Dia. Benar-benar dia. Yang lain merasa seperti baru lolos dari maut. Aku salah lihat apa? Orang dorong tempat sampah. Bos. Dia menarik zombie-zombie itu pergi. Kita mungkin selamat. Adegan beralih kembali ke supermarket di bawah blok apartemen lama Lai Mei. Lin Fen memarkir tempat sampah di gerbang kompleks, dan naik ke atas untuk mengambil tas ransel dan buku-buku Fei. Preman-preman yang bersembunyi di lantai 2 supermarket berteriak ke bawah. Hei, lagi ngapain? Lin Fen melirik ke atas dan menjawab tenang. Butuh sesuatu? Tempat sampah kompleks penuh. Cuma cari tempat buang sekalian ambil barang. Belum selesai bicara, mereka sudah mengejek. Dengar nih, buang sampah. Bakat apa itu? Cuma di kiamat ada spesialisasi buang sampah. Lin Fen gak anggap aneh. Buang sampah itu biasa. Kiamat atau enggak, hidup tetap jalan. Kalau butuh bantuan bilang aja. Si botak menyeringai sinis. Bodoh. Kita hidup enak di atas sini. Malah ditawari bantuan. Mau aku teriak? Biar gerombolan datang. Kamu lari buat hiburan. Lin Fen gak mau buang waktu. Dia melambai lalu pergi. Sikap cuek itu justru membakar kekejaman preman-preman itu. Mereka merencanakan menarik zombie hanya untuk melihat orang dikejar. Yakin lantai 2 aman. Lagi pula zombie nggak bisa terbang. Lalu keempat preman itu mulai melolong seperti megafon rusak. Jeritan mereka menggema di jalanan. Mereka terus berteriak bermenit-menit, tapi satu zombie pun nggak muncul di bawah. Apa-apaan? Mana zombie sialan itu? Nggak mungkin. Area ini bersih. Nggak mungkin habis semua. Di seberang jalan, Lin Fen berdiri di balik gerbang gedung lain dan melirik ke belakang. Tenang, katanya pelan. Sebentar lagi datang kok. Habis itu dia lenyap dari pandangan. Para preman menggerutu kesal. Buset, nggak bisa narik zombie buat bunuh si idiot itu. Tiba-tiba tanah mulai bergoyang. Batu-batu kecil meloncat-loncat keras. Langkah berat menggelegar di dekat situ. Wah, ada yang datang. Suara apa itu? Belum selesai bicara, wajah mengerikan raksasa memenuhi jendela lantai 2. Detik berikutnya, 3 preman hancur dan robek-robek oleh zombie raksasa itu.
Sementara itu, Lin Fen sudah sampai di toko buku di lantai 1 gedung seberang. Saat mulai naik tangga, dia mendengar tangisan bayi samar. Mengikuti suara, dia sampai di sudut tangga. Di sana, seorang perempuan tergantung tak bernyawa di depannya. Bayinya masih hidup, tapi ibunya memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Dia sudah menyerah pada kesempatan terakhir anaknya untuk hidup. Tangisan bayi terus berlanjut, tapi semakin lemah, hampir menghilang dalam diam. Lin Fen dengan lembut mengambil bayi itu dari pelukan ibu yang sudah meninggal. Tangan hangatnya berusaha menenangkan tangisan yang lemah itu. Lalu dia merasakan sesuatu di selimut bayi. Buku harian kecil. Tulisannya berbunyi, tak ada penyelamatan, tak ada makanan. Aku semakin lemah. Aku tahu aku nggak akan bertahan lama lagi. Aku sudah lihat orang mati berubah jadi zombie. Aku nggak mau menyakiti bayiku. Selagi aku masih bisa berpikir jernih, aku harus lakukan yang perlu kulakukan. Aku takut menggigitnya. Maka aku hancurkan gigiku sendiri dan rekatkan mulutku dengan lakban. Supaya meski jadi zombie, aku nggak bisa mencelakainya. Nama bayiku Ming Ming. Kalau ada yang menemukan ini, tolong biarkan dia hidup. Dan kalau memang nggak bisa, tolong jangan tinggalkan dia di luar. Aku nggak mau dia dimakan. Lin Fen menghela napas pelan. Tenanglah. Aku akan lakukan segalanya supaya anakmu tetap hidup. Tapi begitu bicara, sebuah bola basket menggelinding aneh ke kakinya. Detik berikutnya, zombie yang mirip Garfield secara mengagetkan menerjang langsung ke arahnya. Jauh lebih cepat daripada zombie manapun yang pernah dia temui. Lin Fen menghunus Frosthorn. Bingung. Kok bisa ada monster begini di sini sementara bayi masih selamat? Lalu dia sadar. Makhluk ini sengaja menunggu. Memakai bayi itu sebagai umpan untuk berburu siapa saja yang cukup baik hati untuk menolong. Dengan pikiran itu, Lin Fen mengayun Frosthorn dan membelah zombie mutan tipe kecepatan itu jadi 2 dengan bersih. Sistem berbunyi, tambahan 3 poin atribut didapat. Yang ini berbeda. Jelas punya sedikit kecerdasan. Semua zombie yang dia temui selama ini pada dasarnya otaknya mati. Dari sisa-sisa makhluk itu, kristal merah meledak keluar, bersinar samar. Lin Fen berkedip, bergumam sendiri, pasti zombie kutu buku. Rajin belajar di toko buku ini. Ternyata benar. Ilmu itu kekuatan. Ngomong-ngomong, sekalian di sini, aku ambil buku latihan sama kertas ujian buat Fei. Dia kelihatan tipe yang rajin. Pasti girang banget lihat ini. Sementara itu, jauh di bawah pangkalan gurun, seorang profesor menatap lebar mata pada kristal merah yang disegel. Kamu bilang ini dari dalam tengkorak zombie. Seorang perwira wanita menghormat. Ya, Pak. Spesimen ini tidak biasa. Jadi kami bedah dan menemukan kristal ini di dalam otaknya. Ceritakan semuanya, desak profesor itu. Tembakan pertama dilakukan oleh Xiang Nan. Jelasnya, senapan sniper, tembakan kepala langsung, tapi zombie itu nggak mati. Malah berlari cepat ke arah pangkalan. Dia terus tembak. Setiap peluru kena kepala. Akhirnya ambruk hanya setelah tengkoraknya hancur total. Sebelum ini, setiap zombie yang kita lihat bisa dibunuh dengan tusukan biasa ke kepala. Tapi yang ini, bahkan peluru kaliber tinggi nggak bisa membunuhnya. Tak bisa dijelaskan. Profesor itu mengerutkan kening dalam-dalam. Zombie sedang berevolusi. Tapi kenapa seperti ini? Kuat sampai tembakan kepala pun nggak mematikan. Mereka berubah jadi iblis. Saat ini hanya 2 pangkalan di Tiongkok yang masih kontak. Istana Naga dan Pangkalan Galaksi. Dia menghela napas. Tapi dengan mayat hidup yang terus berevolusi, apa kita benar-benar masih bisa selamatkan sisa dunia ini? Perwira wanita itu ragu, sedikit memerah. Pak, saya punya ide. Nggak terlalu ilmiah, tapi dulu saya suka baca novel zombie. Di cerita-cerita itu, zombie punya kristal di otaknya, bahan untuk evolusi. Manusia yang membunuh zombie bisa menyerap energi kristal itu untuk jadi lebih kuat, bahkan jadi manusia super. Mungkin kristal ini juga begitu. Profesor itu kelihatan benar-benar bingung. Dia seumur hidup belum pernah baca satu novel pun. Baru dengar fiksi zombie saja sudah menatap dengan tanda tanya besar di wajahnya. Sementara itu, Lin Fen yang menggendong bayi yang diselamatkan berjalan tenang keluar dari toko buku. Langkah santainya di jalanan menarik perhatian seorang perempuan yang mengintip dari atas. Namanya Su Sasa, dulu influencer kue terkenal yang suka bikin video pakai gaun Lolita. Tiba-tiba Lin Fen melirik tepat ke arah jendelanya. Kaget, Su Sasa menutup mulut dan nyungsep ke bawah pinggiran jendela. Sial. Dia melirik ke sini. Apa dia lihat aku? Lin Fen memperhatikan bayangan samar yang berlalu di balik kaca. Ada penyintas, pikirnya.
Tapi sebelum sempat mikir lebih jauh, sebuah mobil berhenti mendadak di depan kantor polisi terdekat. Setelah memastikan tak ada zombie di sekitar, 4 orang laki-laki keluar dari mobil, preman dunia bawah Hanser. Lin Fen melambai santai dari kejauhan. Bahkan dari jarak jauh, dia sudah mencium bau darah pekat yang menempel pada mereka. Pria buscut itu terpaku. Apa-apaan? Masih ada orang hidup di sini. Pria rambut keriting berbisik. Kita habisi aja? Pria cepol menggeleng. Jang. Terlalu mencolok. Ingat, kita di sini atas perintah bos. Si gendut mengangguk. Iya. Kalau nggak nemu barang yang bos mau, kita dikuliti hidup-hidup. Sementara itu si botak di dalam mobil menatap Lin Fen dingin. Berpikir dia bahkan nggak kabur. Begitu anak-anak ambil senjata itu, aku ikat dia ke bemper dan biar zombie sobek-sobek. Tapi belum selesai mikir, wajah Lin Fen sudah muncul tepat di luar jendela. Tersenyum mengerikan. Lin Fen menatap matanya, nada tenang tapi tajam. Jadi, kalian sebenarnya lagi ngapain di sini? Si botak hampir menjerit. Apa-apaan? Tadi dia masih di seberang jalan. Saat itu, keempat pria yang masuk kantor polisi kembali sambil membawa senjata curian. Kok orangnya masih di sini? Ngapain kalian berdua? Si botak bergumam. Jadi, barang bos sudah ketemu apa belum? Pria bercut menyeringai sinis. Tentu saja. Buat apa lagi kita ke sini? Dengan barang ini kita aman. Pria rambut keriting melotot ke Lin Fen. Anak kecil berani jalan sendirian di jalan. Kok masih hidup? Lin Fen menjawab tenang. Kalau ketemu zombie, aku coba diajak ngomong dulu. Kalau nggak berhasil, aku bela diri. Satu tebas. Selesai. Pria rambut keriting berkedip. Serius? Dia ngomong apa sih? Pria bercut kesal. Dia menarik pistol dan mengacungkan ke Lin Fen. Tahu nggak ini berharga berapa? Lin Fen nggak bergeming. Jadi kalian berempat masuk kantor polisi buat nyuri senjata. Hah? Pria bercut menyeringai sinis. Gila. Ini kiamat. Tentu saja nyuri. Kita sudah lakukan hal-hal yang kamu nggak bisa bayangkan. Dia belum selesai bicara. Ada kilatan cahaya dan lengannya terpisah dari tubuh dalam sekejap. Lin Fen meminta maaf datar. Maaf, aku sudah biasa tebas zombie dan bela diri. Sebentar lupa kalian manusia. Semua orang terpana. Pria cepol meraba pistolnya. Sebelum sempat menarik pelatuk, Lin Fen sudah membelahnya jadi dua dengan satu tebasan. Dua orang terakhir membeku ketakutan. Gerakannya terlalu cepat untuk dilihat. Masih manusia nggak sih? Dari dalam mobil, si botak berteriak. Kalian bodoh. Ribut banget. Zombie datang. Cepet masuk sekarang. Benar saja, jeritan serak-serak menggema di setiap sudut jalan. Banjir mayat hidup mengalir ke arah mobil seperti anjing gila. Si botak langsung menginjak gas, kabur tanpa menoleh lagi. Mati kau, bocah. Bos pasti urusin lo. Dua orang yang ditinggal berteriak mengejar. Bajingan kau. Kita masih di bawah sini. Balik sini. Lin Fen menyimpan pedangnya, menghela napas. Lihat, bahkan zombie yang antusias nggak tahan sama ketidakadilan. Mereka lagi jalankan tugas kewarganegaraan. Dua orang itu melotot, terlalu takut untuk bicara. Zombie berjiwa sosial. Bro, mereka datang karena kalian bunuh orang. Lin Fen berjongkok, lalu melompat ringan ke balkon lantai 2 terdekat. Dengan status sekarang, parkour sudah seperti jalan santai. Kedua pria itu memandang punggungnya yang menjauh dengan mulut menganga. Atlet manapun di bumi nggak akan bisa lompat setinggi itu. Beberapa saat kemudian, gerombolan zombie menerjang mereka seperti gelombang hidup. Jeritan mereka singkat, segera tenggelam oleh suara robekan daging. Kekacauan di luar menarik perhatian Susasa, influencer kue itu. Zombie sebanyak itu. Jangan bilang tadi cowok yang jalan-jalan santai itu yang bawa ke sini. Dia mikir apa? Itu bunuh diri. Pasti sudah mati sekarang. Tapi belum selesai mikir, wajah Lin Fen tiba-tiba muncul tepat di luar jendelanya. Dia langsung ambruk ke lantai, gemetar. Tunggu, ini lantai 2. Kok mukanya bisa di luar? Berdiri di atas unit AC luar, Lin Fen mengira perempuan itu hanya trauma berat karena kiamat. Dia ketakutan sekali. Aku harus kasih waktu buat menyesuaikan diri. Tiap hari aku mampir ke jendelanya. Pikirnya tulus. Aku akan tersenyum padanya, tunjukkan kebaikan. Lama-lama dia akan tahu aku nggak bermaksud jahat. Sementara itu, Susiasa sudah memegang pisau buah. Aduh, dia lihat aku. Harus gimana? Nggak bisa kabur. Nanti dia kasih tahu penyintas lain.
Aku nggak akan biarkan mereka tangkap aku hidup-hidup. Kalau nggak bisa melawan, aku tusuk diri sendiri dulu. Dia nggak bakal dapat tubuh hangat buat mainin. Di saat yang sama, di dalam mansion mewah di perbukitan Hongure, preman botak itu menerobos masuk pintu, wajahnya penuh kepanikan. Bos, kita kena masalah. Pria bermuka bekas luka menghisap cerutu, mengerutkan kening. Masalah? Kalian berlima keluar, cuma kamu yang balik. Si botak melebih-lebihkan ceritanya. Bos, pas kita sampai kantor polisi, ada kelompok lain ngumpet di bayangan. Begitu kita nemu senjata, mereka langsung narik zombie ke arah kita. Si botak tergagap. Aku suruh anak-anak masuk mobil, tapi zombie terlalu banyak. Jalan buntu. Aku terpaksa kabur sendiri. Dia panik dalam hati. Gak boleh sampai bos tahu cuma satu orang. Aku tinggalkan mereka dan kabur begitu lihat gerombolan itu. Dia melirik bosnya gugup. Kok nggak ngomong apa-apa? Aduh, mau dipukul nih. Orang ini bisa pecahin batu bata pakai tangan kosong. Pernah sekali tampar batu sampai retak. Akhirnya Wong Defu mendongak, menempelkan cerutu yang masih menyala ke dahi si botak. Kenapa kamu nggak mati di luar sana? Si botak gemetar, menggigit lidah supaya nggak jerit. Dia tahu kalau berisik, amarah bosnya bakal menghabisinya. Begitu cerutu padam, dia memaksakan senyum memelas. Bos, aku cuma pengen nyetir buat bos. Cuma itu. Wong Defu mendengus kesal, tapi belum cukup untuk membunuhnya. Dia menjentik cerutu itu. Minggat sana. Bersandar ke belakang, mata Wong Defu jadi dingin. Dia sudah merencanakan menguasai seluruh kompleks villa sebagai markas, lalu memperluas wilayah sedikit demi sedikit. Tapi sekarang, tampaknya ada tim lain di Hongure yang punya ide sama dan cukup nekat menyerbu kantor polisi demi senjata. Sepertinya aku harus serang duluan, gumamnya. Keesokan paginya, sinar matahari membanjiri komunitas Yang Wang. Nenek Suguan berlutut di kebun, menanam benih-benih yang dibawa pulang Lin Fen. Sementara itu, Pak Zhao Awan dan Pak Wong Jiangweo memperkuat gerbang serta pintu keluar dengan papan kayu agar zombie tak bisa masuk. Di sisi lain, nenek yang sedang mengajar Fei kecil, sabar menjelaskan matematika, fisika, dan kimia satu persatu. Fei akhirnya selesai mengerjakan PR. Tapi tiba-tiba ada beberapa buku pelajaran lagi yang muncul di meja. Lin Fen tersenyum bangga. Aku tahu kok. Kamu anak rajin. Ini aku ambil tadi malam buat kamu. Tapi mata Fei sudah berkaca-kaca. Sebentar lagi meledak nangis. Belum sempat bicara, bayi di gendongan Lin Fen tiba-tiba menangis kencang. Lai Mei kaget. Dari mana kamu dapat anak itu? Lin Fen ragu sebentar. Nenek Su dulu perawat militer. Kita suruh dia periksa dulu. Mendengar tangisan bayi, Nenek Su langsung berlari dari halaman. Cepat, bawa ke sini. Setelah memeriksa, dia menghela napas lega. Untung kamu nemu tepat waktu. Beberapa menit lagi, dia nggak akan selamat. Tapi masih belum aman. Tubuhnya lemah sekali. Ruam di bokongnya sudah infeksi. Ada beberapa luka kecil. Harus dirawat telaten. Lin Fen, namanya siapa? Di buku harian ibunya cuma disebut satu hal. Nama bayinya Ming Ming. Kalau gitu pakai margamu, Lin Ming Ming, usul Nenek Su. Tapi Lin Fen menggeleng. Nggak usah. Ming Ming saja. Nanti kalau dia besar, aku ceritakan semua tentang ibunya. Lai Mei melihat Lin Fen kelihatan susah gendong bayi, lalu memutuskan bantu. Biar aku yang urus. Kamu sudah cukup sibuk. Lin Fen tersenyum lega. Kalau gitu kita bagi shift. Kamu siang, aku malam. Begitu urusan bayi selesai, tiba-tiba kakek Xiao dan kakek Wong berteriak dari gerbang. Nada panik. Lin Fen, cepat ke sini. Ada yang aneh. Zombie lagi kumpul di jalan. Lin Fen mengerutkan kening. Aneh. Aku sudah lepasin mereka jauh-jauh pas pulang. Jangan-jangan, zombie mulai berevolusi punya kecerdasan. Begitu Lin Fen dan kedua kakek itu melihat zombie-zombie itu, mereka sadar gerombolan itu dipimpin oleh truk pengantar kecil. Sopirnya terus membunyikan klakson dengan ritme tetap, menjaga kecepatan pelan tapi konstan. Melihat lewat kamera, kakek Zhao menduga sopir itu sengaja menarik zombie pergi supaya penyintas lain bisa cari perbekalan. Lin Fen mengintip dari celah tembok dan melihat hal yang sama. 3 penyintas bersenjata tongkat besi dan perisai berlari ke toko-toko terdekat sementara gerombolan teralihkan. Tapi lalu kakek Zhao mengerutkan kening. Tunggu, truk itu balik lagi. Ketiga pencari itu langsung membeku saat truk yang sama muncul lagi. Baru saat itu mereka sadar sopir itu sengaja mengarahkan zombie kembali ke arah mereka. Di dalam kabin, pria itu menyalakan rokok. Pikirannya melayang ke hari dunia berakhir.
Saat makanan habis, dia terpaksa nekat keluar. Kurang pengalaman, dia langsung ketahuan gerombolan. Saat kematian sudah di depan mata, sebuah truk berhenti di sampingnya. Dua pria melompat keluar. Satu bawa perisai, satu bawa pipa besi, membantai zombie dengan brutal. Penuh rasa terima kasih, dia memohon boleh ikut. Mereka menolak. Tapi saat dia bilang istri dan anaknya masih di rumah dan minta sedikit makanan, mereka tiba-tiba tersenyum, suruh bawa keluarganya. Katanya akan dibawa ke tempat aman. Dia benar-benar mengira bertemu orang baik. Tapi begitu mereka melihat istrinya, mata mereka berubah. Mereka ikat dia dan perkosa istrinya di depannya. Di perjuangan terakhir, istrinya berhasil lepas dan melawan. Tapi akhirnya dilempar dari lantai 3, mati seketika. Pria itu awalnya ingin mati-matian melawan. Tapi mereka sandera anak perempuannya yang berusia 8 tahun. Kalau melawan, anaknya akan disiksa sampai mati. Dia sudah menunggu lama kesempatan untuk menghabisi binatang-binatang ini. Dia menginjak gas dalam-dalam, bersumpah tak akan biarkan binatang-binatang ini pulang hidup. Truk itu menabrak etalase toko, menghancurkan ketiga bajingan itu di dalamnya, api dan asap menyembur ke langit. Lin Fen melihat pemandangan ini dan tanpa pikir panjang membuka gerbang komunitas, mengabaikan usaha para kakek menghentikannya, lalu berlari keluar. Sementara itu, pria itu terjepit di kursi sopir oleh airbag yang mengembang, sementara zombie-zombie memanjat truk dan mengelilinginya. Lin Fen berteriak dingin ke arah gerombolan. Bisa nggak bikin rusuh di sekitar Sun Sine Kompleks? Di sini ada lansia, ibu-ibu, sama bayi. Jangan bikin kotor. Zombie-zombie itu menoleh padanya, sesaat bingung. Tapi beberapa saat kemudian mereka kembali bersemangat dan menerjangnya. Lin Fen menghunus Frostorn dan menebas lebih dari 10 zombie hanya dalam beberapa ayunan. Dua kakek yang melihat dari monitor berkeringat dingin. Mereka mulai percaya Lin Fen mungkin benar-benar prajurit super. Dengan kekuatan begini, mungkin suatu hari pembangunan kembali peradaban akan dimulai tepat di kota Hong ini, dan Lin Fen lah percikannya. Setelah itu, dokter militer pensiunan Suguan memeriksa luka pria itu dan mendapati hanya luka benturan. Tenang saja, airbag melindunginya. Darah ini cuma dari hidung. Lin Fen melirik jalanan berasap di luar. Kekacauan ini karena dia, jadi tentu dia yang harus bersihkan. Ketiga kakek itu memandangnya, merasa ada yang aneh tapi nggak bisa membantah. Tak lama pria itu sadar sambil batuk-batuk dan bertanya, "Ini surga?" Lin Fen menjawab, "Bukan, ini Sun Sine Kompleks, rumah kita." Karena sudah sadar, nanti bersihin jalannya. Mayat-mayat itu sebentar lagi membusuk. Pria itu duduk sambil meringis, lalu memperkenalkan diri sebagai Chun Hee, mantan teknisi perbaikan jaringan. "Terima kasih sudah selamatkan aku, tapi aku harus selamatkan anakku." Dia masih di markas mereka. Lin Fen menatapnya. Berpikir, bikin rusuh terus mau kabur. Nggak mau bersihin jalannya? Lalu Lin Fen membuat keputusan yang mengejutkan Chun Hee. "Kamu bersihin jalan. Kasih alamatnya ke aku. Aku yang jalanin tugasnya. Aku selamatin anakmu. Tenang saja. Tarifku murah." Dan begitulah, Lin Fen setuju membawa pulang anak perempuan berusia 8 tahun itu dengan ongkos antar 100 yuan. Tapi saat keduanya berjalan di jalan, Susasa melihat mereka lagi. Itu dia. Orang itu muncul lagi, dan kali ini bahkan menggendong anak kecil yang kelihatannya baru 8 atau 9 tahun. Lin Fen secara naluriah mendongak dan melihat perempuan yang bersembunyi di dalam toko kue. Dia berhenti berjalan dan melambai ramah pada Susasa. Susasa langsung berkeringat dingin. "Nggak." Orang itu melirik ke sini dan bahkan tersenyum ngeri banget. Dia segera menutup gorden dan nyungsep ke bawah jendela. "Binatang itu nggak tangkap aku, tapi dia tangkap anak kecil. Mikirin apa yang bakal dialami anak itu selanjutnya. Sialan kiamat ini. Kenapa bajingan kayak dia malah bebas berkeliaran?" Lin Fen menggaruk kepala. Penyintas di toko kue itu kok aneh. Mungkin trauma kiamat dan gangguan jiwa, tebaknya. Sudah. Ting-ting. Penyintas yang jiwanya bermasalah begitu berbahaya. Nanti dijauhin saja. Sementara itu, sebuah mobil off-road lewat dengan gerombolan zombie raksasa mengejar di belakang. Pria bertopi tiba-tiba menunjuk ke depan dan berteriak, "Sial, apa-apaan itu?" Pemimpin tim langsung tegang, mengira ada masalah besar. Tapi pria bertopi itu menunjuk ke persimpangan. "Itu penyintas aneh yang kita temui tadi. Masih aja jalan-jalan santai kayak punya tempat ini. Sekarang malah gendong anak kecil. Orang ini nekat banget." Pikiran pertama pemimpinnya, dengan zombie sebanyak itu di belakang, kalau zombie lihat dia sama anak itu, pasti mati. Dia cepat-cepat suruh sopir, "Pak Maltua,
membunyikan klakson untuk bantu alihkan zombie dari mereka. Tapi belum selesai bicara, tiba-tiba musik mainan terdengar dari depan, membuat semua orang di mobil membeku. Lin Fen dan Tin King sedang memegang mainan kaktus yang bisa goyang-goyang badannya sambil bicara dan nyanyi. Zombie-zombie yang ngumpet di sudut-sudut terdekat membeku sesaat mendengar suara itu. Lalu mereka menyerbu ke arah mainan itu seperti melihat daging segar. Orang-orang di mobil terpana. Sial, bos. Dia malah duluan. Dia bantu tarik zombie pergi. Pikiran pemimpinnya kosong. Kita tamat. Benar-benar tamat. Sementara itu, kembali di pangkalan gurun, para peneliti sudah selesai menganalisis inti kristal dari otak zombie itu. Zat di dalamnya benar-benar berbeda dari apapun yang dikenal ilmu pengetahuan modern. Energinya sangat stabil. Lapisan pelindung luar kristal itu seperti kulit bening, hampir mirip kulit manusia, tapi jauh lebih keras. Profesor itu tenggelam dalam pikiran mendalam. Sebagai pangkalan penelitian yang masih bertahan, peralatan mereka kelas atas. Tapi tetap saja, mereka belum berhasil memecahkan fungsi kristal yang ditemukan di otak zombie. Lalu dia suruh peneliti menghubungi pangkalan Istana Naga dan pangkalan Galaksi untuk tanya perkembangan mereka. Peneliti itu menggeleng kecewa. Baik pangkalan Istana Naga maupun pangkalan Galaksi sama sekali belum pernah menemukan kristal di kepala zombie. Kesimpulan mereka sederhana, cuma mengira zombie punya kristal. Profesor itu hanya bisa menerima kenyataan ini. Mendengar itu, profesor tua itu semakin khawatir. Zombie benar-benar bisa berevolusi. Dan itu kabar buruk bagi manusia yang masih bertahan. Kalau tak segera menemukan cara penangkalnya, manusia mungkin benar-benar punah. Sementara itu, di atap sebuah kompleks hunian di kota Hong, seorang pria memegang kristal zombie dan berteriak, "Aku dapat." Persis seperti di novel, benar-benar ada kristal di kepala zombie. Untuk mendapatkan benda ini, aku sudah tipu 7 teman sendiri sampai mati. Serap kristal, jadi lebih kuat. Aku akan bunuh lebih banyak zombie, makin kuat lagi, dan kuasai kiamat ini. Pada saat itu, apa yang gak bisa aku dapatkan? Kebangkitanku dimulai hari ini. Dengan berbagai fantasi berkelap-kelip di benaknya, dia menelan kristal itu sekaligus. Biarlah kekuatan ini membentuk ulang tubuhku. Beri aku kekuatan manusia super. Aku akan jadi raja kiamat. Setahun 365 hari, tiap hari beda perempuan. Tapi beberapa saat kemudian, Zhang Hao sama sekali nggak merasakan perubahan di tubuhnya. Apa? Kok bisa? Kristalnya nggak berguna? Bukan begini di novel. Tiba-tiba rasa sakit tajam menusuk perutnya. Dia mengira kristal akhirnya mulai bekerja. Memegangi perut, dia berguling-guling di lantai, tak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Pikirannya penuh mimpi jadi lebih kuat. Tapi tak lama dia nggak tahan lagi dan memuntahkan setumpah darah. Baru saat itu Zhang Hao sadar ada yang sangat salah. Rasa takut menyebar di wajahnya. Di dalam darah kental itu ada potongan daging, serpihan organ dalam yang sudah terkikis dan robek. Di tempat lain, Lin Fen sudah melewati beberapa perumahan bersama seorang gadis kecil dan akhirnya membawanya pulang bertemu ayahnya. Baju Lin Fen masih penuh cipratan darah zombie. Kakek Wong segera mengingatkan Chun Hai. Efisiensi Xiao Fen luar biasa. Xiao Chun, cepat bayar ongkosnya. Chun Hai bingung. Kenapa masih bayar uang di kiamat? Tapi dia tetap patuh mengeluarkan 100 yuan sebagai ganti rugi. Lin Fen hanya tertawa. Nggak usah terima kasih. Kamu bayar, aku antar barang. Ini memang tugasku. Chun Hai terpaku. Awalnya dia pikir mereka cuma ngeledek. Tapi Lin Fen benar-benar terima uangnya dan kakek Wong bahkan sudah siapkan 100 yuan itu dari awal. Dia mendekat ke telinga kakek Wong dan berbisik. Xiao Fen ini, otaknya agak, tapi kakek Wong langsung memarahinya. Apa yang salah dengan dia? Bayar barang itu perilaku normal. Sekalipun kiamat, komunitas Sun Sine kita tetap begini. Pikir baik-baik. Ini bentuk tatanan. Ada tatanan, ada masa depan. Kakek Zhao menambahkan, jujur, di awal kita juga mengira otak Xiao Fen bermasalah. Tapi sekarang beda. Ini tingkat pemikiran. Yang mengerti ya mengerti. Chun Hai tiba-tiba merasa otaknya kurang. Dia benar-benar nggak paham apa yang dibicarakan dua kakek itu. Tapi entah kenapa, semuanya terasa sangat dalam dan misterius. Tepat saat itu, lonceng menara di Jalan Shanyong tiba-tiba berdentang mengumandangkan tengah hari. Nenek Su mengecek jam. Tepat pukul 12 siang. Pasti ada orang yang sengaja memperbaiki jam itu untuk menarik zombie pergi, membuka jendela bagi penyintas lain untuk mengumpulkan perbekalan. Kakek Wong berkata, siapapun yang melakukannya adalah orang baik. Menunjukkan sekalipun dalam krisis,
masih ada harapan. Sementara para kakek ngobrol, gelombang zombie yang ditarik lonceng itu sudah mengalir ke menara lonceng. Orang-orang yang memperbaiki menara itu juga melihat gerombolan raksasa yang berkumpul. Mereka bersiap keluar dan mencari perbekalan di sekitar. Pemimpin perempuan memerintahkan, "Cepat, kita cuma punya 2 menit. Ambil apa saja yang bisa." Tapi saat itu juga tanah bergoyang hebat. Pria bertopi berteriak panik, "Bu Bos, ada yang salah. Ada sesuatu terjadi." Di tengah gelombang zombie, muncul zombie raksasa yang luar biasa besar. Zombie raksasa itu mengayunkan lengannya seenaknya, merobek jalan dengan kekuatan kasar. Makhluk itu melompat tinggi ke udara dan mendarat tepat di menara lonceng. Dengan raungan ganas, dia menghancurkan lonceng yang sedang berdentang itu berkeping-keping. Semua orang terpaku melihat pemandangan itu. Sial. Beberapa zombie benar-benar sudah berevolusi punya kecerdasan. Pemimpin perempuan bertanya-tanya dalam hati, apakah peradaban manusia masih punya kesempatan untuk berlanjut? Sementara itu, di komunitas Sun Sine, para kakek menyadari lonceng berhenti sebelum genap 12 kali dentang, menduga pasti ada sesuatu yang terjadi. Kakek Wong melirik Lin Fen. "Xiao Fen, kiamat memang berbahaya di mana-mana, tapi harapan tetap ada. Dan harapan selalu butuh orang yang menemukannya, orang yang memimpin, orang yang memperbesarnya sedikit demi sedikit supaya orang lain bisa melihat, atau menyentuhnya. Ada pepatah, semakin besar kekuatan, semakin besar tanggung jawab. Kita nggak bisa cuma mikirin diri sendiri. Kalau nggak ada yang mau bertanggung jawab, masyarakat manusia akan lenyap suatu hari nanti. Satu orang saja lemah. Nggak ada yang bisa lakukan segalanya sendirian. Makanya muncul pemimpin untuk memberi dorongan lembut pada semua orang, menggabungkan kekuatan dan keyakinan jadi sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat." Lin Fen mendengarkan dengan bengong. "Aku nggak ngerti apa yang kakek bilang." Ekspresi kakek Wong berubah. Dia ingat logika Lin Fen berbeda. Harus dijelaskan dengan cara yang dimengerti Lin Fen. "Xiao Fen, begini saja. Di dekat sini ada agen properti. Karena kamu suka cari uang, pergi sana kerja paruh waktu, sebarkan selebaran, tanya apakah ada penyintas yang mau pindah ke komunitas kita. Kamu bantu orang lain sekaligus dapat komisi agen." Begitu dengar kerja paruh waktu dan cari uang, mata Lin Fen langsung berbinar. Dia berlari ke gerbang. "Kakek Wong, aku langsung pergi sekarang. Nenek Su khawatir ini cuma tipuan, tapi kakek Wong nggak setuju. Aku sudah puluhan tahun di militer. Xiao Fen adalah orang terkuat yang pernah aku lihat. Kuat sampai nggak kelihatan seperti manusia. Mungkin dia benar-benar harapan terakhir umat manusia." Setelah dibimbing, Lin Fen mulai berkelana di padang tandus dengan bendera agen sewa properti, mencari calon penghuni. Tapi baru beberapa jalan, sebuah Audi melaju mendekat. Pria di dalam bertanya apakah mau bergabung bertahan hidup bareng. Lin Fen langsung menolak. "Nggak usah. Aku lagi kerja dan sudah punya tempat tinggal." Mendengar itu, pria itu langsung menginjak gas dan kabur. Perempuan di kursi penumpang gelisah. "Kita tinggalkan dia beneran?" Suara mesin pasti narik gerombolan zombie besar. Pria itu bilang, "Kita cuma bisa bantu sesuai batas kemampuan." Dia sendiri yang menolak. Dan dari satu kalimat itu, kurasa anak itu agak gila. Sementara itu, gelombang zombie raksasa sedang berlari ke arah Lin Fen dengan kecepatan hampir lari 100 meter. Zombie-zombie biasa ini jelas sudah berevolusi, tapi status Lin Fen sudah melampaui segala yang bisa diukur. Dengan satu tebasan, dia merobek sekumpulan besar zombie, anggota badan dan organ berhamburan di udara. Melihat zombie-zombie yang baru saja dia habisi, Lin Fen menghela napas. Akhirnya selesai. Zombie-zombie ini jelas lebih susah ditangani daripada sebelumnya. Mereka sedang berevolusi. Untung aku punya sistem asisten kecil, dan terus jadi lebih kuat juga. Setelah selesai urusan zombie, Lin Fen secara naluriah mendongak. Dia melihat pesan sos yang ditulis di jendela sebuah unit hunian. Itu dari Yani Ni, streamer tari berusia 19 tahun dengan wajah kelas atas dan sejuta pengikut. Sejak kiamat, dia bertahan di rumah, bisa hidup selama ini hanya karena makannya sangat sedikit. Hari ketiga, dia mendengar ketukan dan suara di luar. Dia ingin buka pintu, tapi lewat lubang intip, dia melihat adik Lu Hong, yaitu Lu Bing. Lu Hong adalah manajernya. Sedangkan Lu Bing adalah penjudi tak berguna yang selalu memandangnya dengan mata mesum. Sekarang sudah kiamat. Kalau Lu Bing ingin macam-macam, Lu Hong pasti nggak akan melarang, malah mungkin bantu. Maka dia nggak pernah buka pintu, sekalipun mereka merayu. Tapi sekarang makanannya sudah habis. Dia benar-benar akan mati kelaparan. Sementara itu, Lu Bing masih menggambarkan tubuhnya pada kakaknya.
Kaki itu, pinggang itu, garis pinggul itu. Kak, cuma bayangin aja sudah bikin gila. Tapi pintu pengaman sialan itu terlalu kuat. Paksa buka nggak bisa. Lu Hong memarahinya. Salahmu sendiri. Dari awal kukatakan jangan terlalu jelas. Lu Bing terkekeh. Ini kiamat. Masih perlu sembunyi-sembunyi apa? Saat itu juga terdengar langkah kaki di luar. Lu Bing berbisik. Kak, diam. Ada yang gerak di luar. Dia hati-hati mengintip dari lubang intip. Lin Fen mengetuk pintu 1705. Halo, ada orang di dalam. Yani Ni belum pernah seputus asa ini. Mengkeret di sudut, dia berteriak. Pergi sana. Jangan ganggu aku. Dia pikir itu Lu Bing lagi. Dia sudah hancur. Bahkan sempat mikir ambil pisau dapur untuk bunuh diri. Tapi dia tahu bajingan itu pasti akan nikmati mayatnya selagi masih hangat. Lin Fen mengetuk lama sekali, tapi tak ada suara dari dalam. Firasa buruk menyergapnya. Mungkin orang di dalam sudah tak mampu lagi meminta tolong. Dia nggak bisa menunggu lagi. Dengan pikiran itu, Lin Fen menghancurkan pintu pengaman itu dengan satu pukulan. Di dalam, dia menemukan perempuan cantik yang memegang pisau kecil dengan tangan gemetar. Lin Fen bilang padanya jangan panik. Tapi mana mungkin dia nggak panik? Orang asing baru saja memukul rusak pintunya di tengah kiamat. Lin Fen mengenalinya. Kamu Streamer Yani Ni kan? Aku pernah kasih tip 100 yuan sekali. Sebelumnya selalu nonton gratis. Nggak pernah donasi. Tapi tariannya bagus banget. Yani Ni mengacungkan pisau ke lehernya sendiri dan berteriak. Jangan mendekat. Maju satu langkah saja. Aku bunuh diri di sini. Aku nggak akan biarkan kamu sentuh aku. Dulu dia pernah nonton film dari negeri Pulau bareng teman sekamar di asrama, tentang seorang perempuan yang ditangkap, disiksa setiap hari, dimainkan, setiap hari, sampai akhirnya dilatih seperti anjing. Waktu itu dia mengira film berlebihan, tapi sekarang dia percaya manusia benar-benar bisa melakukan hal mengerikan seperti itu. Lin Fen bilang dia nggak bermaksud jahat. Aku agen properti. Tadi lewat, lihat tulisan SOS di jendelamu, jadi mampir ngecek. Soal pintu depan, maaf banget. Aku nggak dengar suara apa-apa dari dalam. Takut kamu kenapa-kenapa. Jadi terpaksa. Yani Ni benar-benar terpana. Agen. SOS. Kenapa-kenapa. Dan yang lebih penting, orang normal bisa ngejedok pintu besi pengaman sampai jebol pakai satu pukulan? Lin Fen mengangkat tangan ke langit. Aku beneran cuma mau ngecek sekalian. Promosiin perumahan. Kondisi tempat tinggalmu kelihatan nggak oke. Pernah kepikiran pindah? Kalau tertarik, aku rekomendasiin komunitas Sun Sine. Memang sudah tua, tapi di bawah pengelolaanku, tenang, bersih, dan sangat aman. Penghuninya semua elit dari berbagai bidang. Dokter, guru, veteran berprestasi, pensiunan pabrik militer, bahkan ada tukang reparasi jaringan. Di bawah ada game outdoor lengkap. Ada lahan pertanian yang kita kembangkan sendiri. Dan yang paling penting, harganya terjangkau. Mendengar semua itu, rasa takut Yani Ni perlahan berubah jadi terkejut. Melihat ekspresinya berubah, Lin Fen semakin yakin. Dia sudah mulai menurunkan kewaspadaan dan perlahan menerimanya. Dia melangkah pelan ke depan. Aku paham kamu takut. Gadis cantik sepertimu pasti lebih berat menjalani bencana ini. Tapi dunia ini masih ada kebaikan. Kita harus berjalan menuju cahaya. Ayo, turunin pisaunya. Lihat selebaran ini dulu. Siapa tahu memberi ide. Yani Ni menatap selebaran di tangannya. Rasanya absurd. Dia nggak bisa menahan diri untuk bertanya. Apa sih? Kamu ini sebenarnya siapa? Lin Fen tersenyum. Kan sudah kukatakan? Namaku Lin Fen, agen properti dari Shening Agency. Spesialisasiku menyewakan tempat. Kalau nggak puas sama rumah sekarang, bisa ke komunitas Sun Sine. Gimana kalau kita duduk? Aku jelasin lebih rapi. Lin Fen terus mempromosikan. Lihat tata letak ini. Gedung 1, kamar 504. 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 60 meter persegi. Sewanya sekitar 1.500 sebulan. Ada lift, akses gampang. Tapi karena kamu cewek dan streamer, pasti bajunya banyak. Jadi aku saranin gedung 2. Unit 2 kamar. Lebih besar. Pasti lebih cocok buat kamu. Penyewa sebelumnya juga cewek. Kontraknya baru habis beberapa hari lalu. Yani Ni nggak tahan lagi bertanya. Kamu sakit jiwa apa gimana? Lin Fen langsung kesal. Aku dengan baik hati rekomendasiin tempat. Malah dihina. Kalau nggak mau sewa, bilang saja. Aku pergi. Melihat dia bangun mau pergi, Yani Ni buru-buru menahannya dan minta maaf. Tunggu.
Maaf, aku nggak bermaksud begitu. Maaf ya. Lin Fen mendengus. Harus punya mindset bagus kalau mau cari uang. Baiklah. Aku terima maafmu. Tapi Yani Ni tetap bertanya. Kamu selalu begini? Maksudku, agak nggak normal gitu. Melihat ekspresinya gelap, dia buru-buru menjelaskan. Bukan begitu maksudku. Cuma, sebelum selesai bicara, Lin Fen sudah memotong. Nggak normal? Yang nggak normal itu kalian. Semua orang berpikir kiamat berarti nggak ada aturan lagi. Justru mindset itu yang bikin dunia tambah parah. Di kiamat, yang paling menakutkan bukan zombie, tapi manusia. Aku cuma hidup pakai aturan lama seperti dulu, karena aku punya kekuatan untuk melakukannya. Yani Ni memandangnya lagi. Aneh memang, tapi kata-katanya masuk akal. Apa dia pura-pura bodoh supaya orang lain lengah? Terserah. Tempat ini sudah hancur. Tinggal di sini berarti mati. Aku harus pergi. Lin Fen tersenyum. Jadi, mau sewa tempat? Yani Ni langsung mengangguk cepat. Mau. Aku sewa yang kamu bilang tadi. Lin Fen melanjutkan. Kalau gitu kemas barangmu. Yani Ni memandangnya bengong. Lin Fen menjelaskan. Kamu mau pindahkan? Harus bawa barang. Yang penting-penting, kartu bank, uang tunai kalau ada. Apartemen itu 1.800 sebulan. Yani Ni terpana. Bro, aku cuma mau kabur dari sini. Uang sekarang buat apa? Aku beneran gak bisa bedain dia pura-pura apa beneran begini. 10 menit kemudian, Lin Fen memandangnya bingung. Sudah selesai kemas? Cuma segini? Yani Ni mengangguk dan mengingatkan Lin Fen bahwa di bawah ada penyintas dan mereka berbahaya. Dia takut mereka nggak bisa keluar. Lin Fen dengan tenang mengajaknya turun tangga. Tenang saja, aku sangat mampu. Yani Ni mikir, ya iya, orang bisa jedok pintu besi pengaman. Tapi begitu sampai lantai berikutnya, pintu lubing tiba-tiba terbuka. Dia memegang pisau dapur. Yani, mau kemana? Bocah, sebaiknya kamu serahin cewek itu sekarang juga dan minggat. Kalau nggak aku bikin kamu nyesel. Tapi Lin Fen sama sekali nggak mundur. Malah sudut bibirnya sedikit naik. Maaf, biasanya aku nggak tersenyum kecuali memang nggak bisa ditahan. Maaf bertanya. Rencana kamu bikin aku nyesel itu seperti apa? Detik berikutnya, Lin Fen bergerak dengan kecepatan yang nggak masuk akal dan langsung merebut pisau dari tangan Lubing. Lubing benar-benar terpana, merasa semua di depannya seperti mimpi. Dia cuma keluarin pisau buat nakut-nakutin supaya cowok ini ninggalin ceweknya. Siapa sangka pisau itu direbut dalam sekejap mata? Itu nggak normal sama sekali. Tapi bukannya menyerang. Lin Fen malah bilang pisau itu berbahaya dan mengancam orang, meski tanpa melukai tetap termasuk melanggar hukum ketertiban umum. Nada benar-benar lurus dan serius itu bikin Lubing tambah bingung. Dia bahkan secara naluriah menerima kembali pisau yang disodorkan Lin Fen. Lin Fen mengingatkan, pegang baik-baik dan jangan lakukan hal bodoh lagi. Lagi pula, kalau kamu benar-benar menyerangku, aku akan bela diri dan itu bakal berantakan buat kamu. Lubing menatap pisau itu, benar-benar linglung. Ini apa yang lagi terjadi? Dia nggak ngerti apa-apa lagi. Yani Ni awalnya ingin mencegah Lin Fen mengembalikan pisau itu, tapi sudah terlambat. Dia teringat sejak jadi influencer, dia selalu memperlakukan Lu Hong seperti kakak sendiri. Kasih uang, kasih kesempatan, segalanya. Tapi di kiamat, dia jadi orang asing. Bahkan membantu adiknya mau menghancurkan dia. Lin Fen berbalik dan menyuruhnya ikut. Ayo kita pergi. Tapi Lubing menatap Yani Ni dengan mata rakus dan berteriak menyuruh mereka berhenti. Lin Fen meliriknya sekilas dari sudut mata dan bertanya dingin. Ada lagi. Lubing melangkah beberapa langkah sambil memegang pisau dapur. Mengingat dia sudah lama menginginkan gadis ini dan gak mungkin membiarkannya pergi begitu saja, dia memberanikan diri dan berkata pada Lin Fen, kamu bawa dia karena mau badannya kan? Lin Fen merasa karakternya dihina. Jaga mulutmu. Lubing menatap Yani Ni dengan pandangan mesum berminyak. Sebaiknya kamu pikir baik-baik. Kalau tinggal di sini, cuma aku. Tapi kalau pergi sama dia, entah berapa banyak laki-laki yang akan kamu temui. Mungkin beberapa, mungkin puluhan. Gendut, pendek, jelek, gantian sampai kamu lebih baik mati. Bisa bayangin nggak? Ini kiamat. Nggak ada hukum, nggak ada moral. Nggak ada yang peduli sama kamu. Tinggal di sini pilihan terbaikmu, karena kamu cuma harus urusan sama aku. Kata-kata kotor itu terus menghantam pikiran Yani Ni. Lubing berhenti bermimpi. Aku lebih baik mati daripada tinggal. Setelah ditolak, mata Lubing berubah gila. Dia menyalahkan semua pada Lin Fen. Kalau bukan karena dia,
Yani Ni nggak akan berani membantah. Pisau tadi direbut pasti karena dia lengah. Nggak ada orang normal yang bisa gerak secepat itu. Dengan hipnosis diri sendiri, ekspresinya semakin gila. Lalu dia mengayunkan pisau dapur yang berkilau itu ke arah Lin Fen sekuat tenaga. Wajah Yani Ni langsung pucat. Dia berteriak menyuruh Lin Fen hati-hati. Sedangkan Lu Hong mengira Yani Ni sudah ketakutan setengah mati. Nanti tinggal bantu adiknya menahan cowok ini. Tapi tiba-tiba Lu Bing menghilang dari pandangan dan terbang ke belakang seolah ditabrak sesuatu keras. Dia menghantam tembok, permukaannya retak seperti sarang laba-laba. Lin Fen perlahan menarik kembali kaki kanannya dan menjelaskan dengan tenang. Salah dia sendiri. Aku cuma membela diri. Yani Ni menatap terpana. Orang ini kuatnya nggak masuk akal. Sekejap saja Lu Bing sudah selesai. Lu Hong nggak berani macam-macam lagi dan buru-buru memeriksa apakah adiknya masih bernapas. Mereka turun beberapa lantai lagi dan Yani Ni melihat mayat zombie yang hancur bertebaran di mana-mana. Semua ini kamu bunuh? Lin Fen bilang pas dia datang, zombie-zombie ini berkeliaran dan menyerangnya. Jadi terpaksa dia bela diri. Yani Ni ingin tahu profesi aslinya apa. Lin Fen menghela napas tak berdaya. Kan sudah kukatakan, aku agen properti dari Shening Agency. Tentu saja dia dan Yani Ni nggak percaya. Semuanya terasa seperti naskah drama pendek klise. Pekerjaan biasa di permukaan, tapi tersembunyi kekuatan besar di baliknya. Begitu sampai di jalanan, Yani Ni terus bertanya, kamu selalu jalan-jalan di luar begini? Lin Fen bilang, iya, di kiamat semua serba susah. Aku harus cari uang buat hidup. Jangan tertipu sama agen properti. Aku juga satpam. Bantu jaga ketertiban lingkungan. Dan kakek Wong bahkan bayar aku untuk itu. Yani Ni dapat info kunci lagi. Jadi kamu satpam, berarti juga antar makanan gitu. Lin Fen menggeleng. Nggak, tapi kadang aku jalankan tugas buat penyintas dan dapat tambahan sedikit. Yani Ni girang sekali dengan info yang didapat. Cocok banget. Agen properti, satpam, tukang antar barang. Panel Raja Naga sempurna yang disamarkan jadi pekerjaan biasa. Aku berhasil pegang paha besar. Beruntung banget. Mikirin ini, dia nggak bisa menahan tawa keras. Tapi Lin Fen meliriknya aneh. Sayang sekali. Gadis bagus, tapi kok agak bodoh.